Asik-asik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adu Jotos. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Pak D. Yusuf Kala mengaku terkejut Taliban dapat menguasai Afghanistan dengan cepat. Pak D. Yusuf Kala pun membeberkan strategi Taliban dapat merebut kekuasaan. Strategi Taliban ini Pak D. Yusuf Kala ketahui karena dirinya kerap mendorong perdamaian antara pemerintah Afghanistan dengan Taliban. Pak D. Yusuf Kala pun pernah diundang untuk bertemu pemerintah Afghanistan dan Taliban sob pada Desember 2020 lalu. Pak D. Yusuf Kala bertemu Presiden Ashraf Ghani bersama jajaran menterinya. Presiden Ashraf Ghani ini mengundang Pak D. Yusuf Kala untuk bertemu mereka dan semua penjabatnya. Ya, tak lain dan tak bukan untuk meminta pandangan dan nasihat Pak D. Yusuf Kala. Solusi apa yang bisa dicapai untuk mencapai perdamaian. Lalu pada Januari 2021, Pak D. Yusuf Kala bertemu perwakilan Taliban di Doha, Qatar. Saat itu, Pak D. Yusuf Kala mendorong Taliban untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan pemerintahan Afghanistan sob. Tapi Taliban menolak gencatan senjata itu sob. Katanya tunggu realisasi pulangnya Amerika dulu sob. Menurut Pak D. Yusuf Kala, penolakan itu justru menunjukkan Taliban cerdik. Mereka sudah memiliki strategi untuk menguasai Afghanistan saat itu. Jadi itu strategi yang menguntungkan Taliban. Mereka pintar negosiasi dulu Amerika pulang baru mereka merebut seluruh Afghanistan, kata Pak D. Yusuf Kala. Sebelum perebutan kekuasaan itu, Pak D. Yusuf Kala sempat menghubungi Presiden Ashraf Ghani menanyakan kabar Afghanistan. Kata Pak D. Yusuf Kala, Presiden Ghani mengklaim pemerintah Afghanistan siap melawan Taliban dengan 40.000 tentara yang telah dilatih Amerika dan persediaan senjata canggih sob. Ternyata latihan itu dan persediaan persenjataan yang hebat tidak bisa sob kalau tidak ada semangat, kata Pak D. Yusuf Kala. Pak D. Yusuf Kala mengatakan pemerintah begitu bergantung pada Amerika, sementara tentara Afghanistan tidak mau melawan saudara senegara. Selain itu ada pemahaman bahwa Taliban sebenarnya hanya memusuhi Amerika Serikat, bukan pemerintah Afghanistan. Menurut Pak D. Yusuf Kala, masyarakat Afghanistan pun sebagian besar mendukung Taliban. Dukungan itu karena rakyat melihat Afghanistan bergantung pada Amerika. Tentu kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, Taliban tidak bisa merebut Afghanistan begitu cepat. Rakyat juga tahu mereka tergantung pada Amerika, kata Pak D. Yusuf Kala. Maka Taliban dapat merebut sejumlah kota di Afghanistan tanpa perlawanan dari tentara pemerintah. Di sisi lain ada analisis berbeda datang dari pakar politik Asia Selatan. Menurutnya, kecerdikan Taliban dipermudah oleh korupsi di dalam pemerintah Afghanistan. Selama bertahun-tahun, pasukan Taliban telah mengontrol beberapa distrik di seluruh Afghanistan. Mereka juga memiliki persenjataan yang direbut dari tentara Afghanistan. Mereka memperkaya sumber keuangan di luar perdagangan narkoba, membuat kelompok bersenjata itu semakin kaya. Sementara korupsi merajalela di dalam pemerintahan dan tentara Afghanistan. Sejak 2014, tentara Afghanistan tidak mampu melawan Taliban di garis depan. Hanya pasukan elit Afghanistan yang mampu berperang di garis depan, sementara pasukan lainnya kekurangan peralatan dan sering tidak diberi gaji. Korupsi berkembang dan mental pasukan anjlok. Pasukan Afghanistan menerima sedikit dukungan dari pemerintah yang berjuang untuk mengembangkan strategi kontrak pemberontakan Taliban.
Lebih jauh, keberadaan Amerika di Afghanistan tak akan mampu berbuat banyak sob. Bahkan Taliban dapat melancarkan perang terbuka bila Amerika tetap bertahan di Afghanistan. Bahkan dengan Amerika di sana beberapa tahun belakangan, Afghanistan menderita banyak korban dengan rekor angka kematian dan serangkaian pembunuhan yang sengaja menyasar warga sipil.